Oke, jadi tadi apa? PHBS ya yang kayak kemarin ya, PHBS perilaku hidup bersih dan sehat itu tidak hanya di lingkungan rumah tangga saja, tapi lingkungan kerja dan lain-lain kayak gitu. Karena paparan lingkungan yang ada di sini itu dia nggak hanya di rumah tangga kalian, di rumah kalian, tapi juga di lingkungan kerja, fasilitas kesehatan dan juga fasilitas umum kayak gitu. Jadi kalian tadi harus harus mengurangi resikonya dengan cara melakukan PHBS. Selain itu, bisa melakukan GCU atau MCU ya, medical check up. Jadi setiap 6 bulan sekali atau bisa setiap setahun sekali. Nah, itu melakukan medical check up supaya tahu resikonya. Oh, nih gula darahku tinggi. Ada kan GDP, gula darah puasa tuh ada. Ada gula darah 2 jam setelah puasa tuh ada juga. Jadi bisa milih di mana. Kalau yang di puskesmas biasanya tuh hanya gula darah sesaat kayak gitu ya, yang biasanya kayak puasa 8 jam ataupun dia 6 jam kayak gitu tuh gula darah sesaat kayak gitu. Nah, ada juga yang asam urat kayak gitu atau dia untuk melihat rekam jantung apakah ada nanti resiko penyakit jantung kayak gitu. Tensi juga, jadi diperiksa GCU supaya tahu nih umurku segini nih walaupun saya masih muda, resiko tuh tetap ada. Ini pernah saya ceritakan mungkin ya di kelas kalian ya. Jadi sekarang dulu kita tuh mikirnya kalau kayak diabetes itu kan kebanyakan menyerangnya pada ini deh ya, pada usia-usia yang 40 ke atas, 50 ke atas kayak gitu ya. Tapi sekarang itu sudah banyak nih anak-anak sekolah yang dia kena DM, diabetes mellitus. Karena apa coba? Bisa di ini, saya bisa dikasih info karena apa? Penyakit Permisi DM? Ibu, izin menjawab. Iya, Aziza, silakan. Karena kebanyakan gula pada makanan dan minuman manis yang sekarang ini marak seperti mixu itu menurut saya kebanyakan gula, Ibu. Karena itu dikembari banyak banyak anak-anak kecil juga. Itu sebagai faktor penyebabnya itu. Terima kasih, Ibu. Ya, jadi yang pertama faktor makanan ya. Jadi sekarang ini banyak sekali makanan makanan minuman manis yang hype, yang viral, yang dia secara kandungan gulanya tinggi. Sedangkan berdasarkan Kemenkes, kita tuh diberikan limitasi konsumsi. Gula itu limitnya berapa, Dek? Nggak boleh maksimal dikonsumsi, minimalnya harus berapa? Maksimalnya harus berapa? Gula dalam sehari. Masih ingat nggak? 415 movement, saya pas waktu PHBS itu, 415 yang gulanya konsumsinya maksimalnya berapa? 4 sendok. 4 Ya, sendok. 4 sendok makan. Dan yang perlu diperhatikan, yang manis-manis itu tidak hanya berasal dari gula meja kita, gula yang ditambahkan, tapi juga dia misalkan saus, kecap, terus apalagi nih, makanan minuman yang dimaniskan, minuman kemasan, makanya perlu kita tetap harus membaca label kemasan kalau minuman sama makanan kemasan gitu ya. Nah, di sini contohnya juga terkait karakteristik individu. Jadi yang mungkin lebih mudah dipengaruhi gitu deh ya. Jadi memang memberikan edukasi ke orang terdekat itu sangat susah gitu. Apalagi kalau misalkan kita, oh aku kalau di rumah itu jarang didengarkan. Nah, itu kalian harus sedikit demi sedikit memberikan pendekatan. Jadi nggak boleh langsung, oh nih saya kemarin habis diajari mengenai PHBS. Di rumah ini kalau cuci tangan itu nggak pakai sabun kayak gitu. Terus kalian tiba-tiba memaksa semuanya tanpa memberikan informasi terlebih dahulu mengenai manfaat dari sabun,
saat mencuci tangan langsung aja bilang gini misalkan, ibu, bapak, adik harus cuci tangan pakai sabun, pokoknya harus. Kalau nggak cuci tangan aku nggak mau makan, itu nanti kotor semuanya gitu. Nah itu salah karena kita nggak menggunakan pendekatan. Karena tadi kita kan nggak tahu ya untuk level pemahaman orang tuh seperti apa. Jadi pendekatannya harus sedikit demi sedikit kayak gitu. Ini juga nih pola pertemanan di sini. Nah, ini teman-teman kalau misalkan temennya dia suka suka jajan nih, pasti akan keseret kayak gitu, akan suka jajan juga, akan ikut ngemil juga gitu ya. Jadi juga saling mengingatkan. Kan nggak mungkin terus aku nggak mau deh temenan sama kamu, kamu sukanya jajan aja, kamu sukanya selalu selalu ini ya apa makan makan makanan yang lagi hype kayak gitu. Aku nggak suka, aku nggak mau temenan sama kamu nggak seperti itu. Tapi kita saling mengingatkan gitu ya. Karena kan temen itu kan yang saling mengingat mau mau ini kan mau temenan sampai beberapa tahun lagi kan. Jadi saling mengingatkannya itu nggak hanya soal misalkan nih kalian biasanya ngobrolnya mungkin soal pacar dan lain-lain. Nggak hanya soal itu. Soal kesehatan tuh juga harusnya lebih prioritas. Gitu ya, saling mengingatkan, kamu kalau makan jangan ini dong. Misalkan jangan terlalu banyak ininya, terlalu banyak gulanya, jangan sering makan-makan gorengan. Bolehlah kita seminggu ini konsumsi, tapi jangan tiap hari dong, kayak gitu. Jadi pendekatan-pendekatan itu juga harus pelan-pelan ke teman kita. Ini takutnya juga teman kita tersinggung atau lainnya gitu ya. Terus yang kedua sama ketiga itu dia levelnya masih meso ya, di tengah-tengah ya dia ya. Jadi terus yang meso pertama ini dia pengaruh sosial dan juga komunitas. Jadi di komunitas itu kan biasanya juga ada norma-norma deh ya, ataupun ketentuan-ketentuan. Ini beda sama yang level mikro, ini kan lebih peraturannya lebih besar kayak gitu. Di komunitas itu juga ada nilai-nilai sosial yang memang harus kalian taati biasanya. Nah, ini juga efeknya bisa negatif maupun positif gitu. Misalkan mengenai apa ya? Jadi yang kayak tadi ini sosial budaya gitu. Jadi di sosial budaya ini kepercayaannya itu dia nggak boleh konsumsi makanan-makanan yang amis. Nanti bisa mengakibatkan bayinya amis kayak gitu. Jadi kepercayaan-kepercayaan sosial seperti itu, sosial budaya seperti itu tuh akan berdampak pada perilaku kita. Terus di sini level 3 ini dia struktural, jadi infrastruktur dan juga sarana prasarana. Jadi di sini ada beberapa banyak ya Dek ya, ada beberapa di sini kalau kalian lihat sarana prasarana, jadi ada apa saja nih? Sanitasi air, terus dia mengenai kesehatan juga, akses terhadap kesehatan. Terus di rumah, nah ini eh, rumah itu yang baik harus seperti apa? Misalkan dia berjendela, penerangannya juga cukup kayak gitu. Terus di sini juga unemployment juga mengenai pekerjaan juga work environment. Jadi bagaimana nih lingkungan pekerjaan, education, pendidikan dan juga produksi dari agriculture kayak gitu. Jadi akses di sini lebih akses ke makanan, akses ke kesehatan, akses ke pendidikan. Nah, itu akan berpengaruh deh ya. Dan ini juga akan kita bahas nantinya di faktor determinan gizi itu ada juga di situ sarana prasarana. Jadi hampir sama ya. Cuma kalau di sini kan secara umum ya, oh dia akses di wilayah A sama B misalkan. Wilayah A akses ke puskesmasnya atau ke rumah sakitnya tuh jauh banget kayak gitu. Makanya kalau mau berobat pun dia harap bisanya 1 minggu sekali. Akhirnya dia infeksinya sudah sangat kronis kayak gitu ya. Jadi karena akses ataupun infrastruktur, nah itu dia berakibat terhadap tidak mendapatkan fasilitas yang memadai atau edukasi nih, bangunan sekolah. Oh, di wilayah ini dia sekolahnya hanya sampai SD SMP nih yang deket. Kalau mau SMA jauh banget. Nah, jauh bangetnya ini yang membuat anak putus sekolah akhirnya. Putus sekolah. Akhirnya ya dia tamatnya tamat SMP.
semakin tinggi pendidikan itu sebenarnya memang tidak ini deh ya. eh Kalau kita menyimpulkan kayak gitu ya, pendidikan kan fungsinya sebagai apa dek pendidikan? Pendidikan itu kan mengubah pola pikir kita gitu. Jadi mungkin ada yang oh aku pendidikannya sampai S3 nih, tapi kok aku secara ekonomi gini-gini aja ya kayak gitu. Tapi secara pola pikir pasti berbeda gitu ya. Jadi sekolah itu juga bisa, edukasi itu juga bisa meningkatkan martabat kita kalau kita juga bisa meyakini bahwasanya pendidikan itu mengubah pola pikir kita terhadap sesuatu. Jadi bukan oh nih aku kalau sekolahnya S1 pasti lebih punya duit nih dibandingkan yang sekolahnya D3, enggak seperti itu. Jadi yang utama tuh lebih ke cara pandang kita terhadap lingkungan, terhadap dunia gitu ya. Terus di sini juga ya hygiene sanitasi ya. Jadi gimana nih hygiene sanitasi di lingkungan pekerjaan, di umum, di rumah kita tuh seperti apa? Itu akan mempengaruhi kita sakit atau tidak kayak gitu ya. Misalkan di kalian, oh nggak ada nih, misalnya di sekolah lah, di sekolah itu nggak ada tempat cuci tangan kayak gitu. Jadi kalau makan ya misalkan dijilat kayak gitu ya tanpa cuci tangan, nah, itu bisa meningkatkan infeksi gitu ya. Terus yang nomor 4 level makro. Level makro ini kebijakan makro sosial, jadi kebijakan ekonomi, ekonomi politik, peperangan, bencana alam, dan lain-lain. Ini seperti yang saya contohkan kemarin ya, kalau masih ingat ya. Jadi kebijakan-kebijakan kecil yang diberikan pemerintah untuk kita itu sebenarnya sangat berpengaruh pada kelanjutan ataupun status kesehatan kita. Misalkan nih, yang saya contohkan kemarin tuh mengenai pencahayaan di rumah. Jadi ada nih suatu negara yang dia punya kebijakan kalau rumah itu nggak boleh lantai dua kayak gitu. Atau misalkan kalau lantai dua nggak boleh lebih dari berapa meter. Supaya apa? Supaya penerangan cahaya. Jadi rumah yang samping kanan kiri kita tuh juga dia masih mendapatkan cahaya yang cukup. Karena hubungannya sama vitamin D. Vitamin D itu hubungannya sama mental illness juga kayak gitu ya. Jadi bukan mental illness secara ini ya, maksudnya secara mental kayak gitu ya. Jadi kalau kita dapat sinar matahari yang cukup, vitamin D yang cukup, itu dia akan merilis stres. Stres kita tuh akan berkurang ya tingkat stres kita kayak gitu. Terus ini berdasarkan Bloom kayak gitu. Jadi di sini ada derajat kesehatan itu mungkin kemarin juga belajar mengenai derajat kesehatan deh ya untuk TM pertama ya. Jadi pengaruhnya di sini itu ada genetik, pelayanan kesehatan, perilaku dan lingkungan. Nah, kalau kalian simpulkan sebenarnya kan hampir sama deh ya yang belum sama yang sebelumnya. Jadi ada genetik, ada akses, tadi juga ada akses terhadap kesehatan. Perilaku tadi juga ada perilaku pertemanan kayak gitu ya, lingkungan. Nah, lingkungan fisik, lingkungan non fisik. Nah, itu ada juga kayak gitu. Jadi di sini kalau secara individu kalau kita melakukan ini ya melihat determinan kesehatannya kalau dia individu, nah itu dilihatnya dari tadi usia, jenis kelamin dan yang keempat faktor yang ini. Akibatnya kalau kita lihat determinan kesehatan di tingkat individu kayak gitu. Kalau tingkat kelompok yang kita lihat apanya? Genetiknya, lingkungannya, aksesnya terhadap kesehatan dan juga perilaku kayak gitu. Nah, ini genetik di sini dia berdasarkan riwayat keluarga, jadi faktornya tuh melekat, makanya kalau genetik itu adalah faktor yang tidak bisa di apa deh? Tidak bisa dimodifikasi, tidak bisa diubah karena dia melekat gitu ya. Kalau seperti konsumsi makan itu masih yang bisa dimodifikasi, masih bisa kita perbaiki. Nah, ini contohnya ya. Jadi bisa pencegahannya dengan PHBS gitu. Terus di sini lingkungan fisik, jadi infrastruktur, sarana prasarananya kalau bisa memadai. Terus lingkungan non fisik di sini ya lingkungan sosial, budaya, ekonomi, politik dan lain-lain. Jadi kebijakannya gitu ya. Ini juga ada tadi di white green ya. Terus yang pelayanan kesehatan, jadi ini fasilitas ataupun akses ke
Vaskes. Fasilitasnya ada apa saja nih? Terus SDM-nya di sana ada siapa saja, lengkap atau tidak, kayak gitu. Nah, kita berobat, misalkan mau berobat ke dokter, oh di puskesmas nggak ada, adanya di poli yang jauh banget ke klinik, kayak gitu. Berarti terkait fasilitas ya SDM-nya tidak memadai di puskesmas tersebut gitu. Kalau akses tadi ya jarak gitu, transportasinya dia ada atau tidak gitu ya. Terus selanjutnya perilaku. Jadi perilaku dipengaruhi kebiasaan lingkungan. Ada pengaruh teman nggak? Ada pengaruh adat istiadat nggak? Kepercayaan kayak gitu. Seperti yang saya contohkan sebelumnya. Nah, ini determinan status kesehatan. Jadi ada faktor makanan, tingkat pengetahuan, faktor sosioekonomi, latar belakang budaya, faktor agama dan keyakinan dan lainnya. Jadi kalau sosial ekonomi dan kesehatan, kalau kita tadi ya sama ya sosial ekonomi tadi. Jadi dia secara definisi itu memperlihatkan kedudukan seseorang dalam hubungan di masyarakat gitu. Tingkat ekonominya berapa nih? Ya, terus dia di sosial itu dia sebagai apa? Kan semakin punya power biasanya entah itu Pak RT ataupun dia pekerjaannya itu bidan atau tenaga kesehatan biasanya akan lebih didengarkan. Itu yang sosial ya. Terus hubungan sosial ekonomi hubungan sama kesehatan tuh apa kayak gitu ya. Jadi ini saling berkaitan gitu ya. Jadi mereka saling berkaitan di antara hierarki sosial. Nah, ini jadi hubungan sosial ekonomi dan kesehatan. Jadi yang saya sampaikan tadi ya. Jadi level ekonomi, power, kekuatan, dia punya prestis atau tidak atau privilege atau tidak kayak gitu ya. Privilege terkait mengenai kesejahteraan dia kayak gitu ya atau dia di komunitas ataupun country kayak gitu tuh seperti apa itu dia akan mempengaruhi ke income education sama status pekerjaan kayak gitu ataupun beberapa faktor lainnya. Jadi memang apa sosial ekonomi itu yang tadi ya power ataupun dia prestis kayak gitu ya privilege kayak gitu ataupun kesejahteraan itu dia sebentar deh ya. Oke, jadi tadi ya, jadi dia dipengaruhi sama faktor akan mempengaruhi faktor ini nantinya. Kalau dia ekonominya memadai, biasanya untuk tingkat pendidikannya ataupun akses terhadap pendidikannya tuh akan lebih mudah kayak gitu. Terus selanjutnya sosioekonomi itu, jadi beberapa faktor itu akan mengakibatkan status kesehatan kayak gitu. Jadi ada dia mempengaruhi terhadap akses makanan di rumah tangga kayak gitu atau dia komunikasi antar tetangga ataupun dengan community level yang berbeda kayak gitu. Jadi semakin baik ekonomi dan sosialnya, akses makanannya atau hubungan dengan tetangga itu pun dia akan semakin baik gitu. Jadi kalau kita bilang bahwasanya tetangga itu sebenarnya keluarga kita itu benar deh ya. Kalau misalnya kita sakit atau misalkan kita punya masalah, biasanya lingkungan terdekat kita. Tapi juga itu akan berpengaruh juga di misal keluarga, misal tetangga kita juga secara higien sanitasi itu dia tidak baik. Tentu dia akan berdampak pada keluarga kita. Karena misalkan kita punya anak kecil nih. Nah, itu anak kecil itu kan dia masih rentan ya kesehatannya ya, masih sering terkena infeksi kayak gitu. Jadi itu bisa mempengaruhi resiko penyakit di kita gitu. Terus ini sosioekonomi juga ngefek ke aktivitas kesehatan. Jadi kalau misalkan kita
punya ekonomi yang baik, biasanya untuk akses kegiatan, akses ke kesehatan, misalkan ke gym, ataupun kita mau ikutan pilates, ataupun olahraga lainnya, itu sebenarnya lebih lebih mudah kayak gitu. Ataupun biasa mau melakukan GCU atau MCU 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali itu dia lebih mudah karena biasanya dia tadi faktornya seperti ini ya yang di atas ya. Jadi kalau dia sosial ekonomi bagus, dia akan mempengaruhi apa income, edukasinya, pendidikannya, level pendidikannya kayak gitu. Jadi saling berkaitan gitu ya. Nah, ini juga, jadi sosial ekonomi itu juga akan berpengaruh kepada faktor yang lainnya. Jadi ini contohnya di sini dia dipengaruhi juga, jadi sosial ekonomi itu juga dipengaruhi oleh ethnicity juga ya, yang dia akan berpengaruh di akan difference group. Jadi grup yang berbeda itu dia biasanya kan berbeda ininya juga ya. Komunitinya berbeda, sosial budayanya berbeda. Nah, itu juga akan mempengaruhi tadi kesehatan, edukasi, perilaku kayak gitu. Jadi lingkungan itu baik fisik maupun non fisik itu dia sangat berpengaruh gitu ya. Ini contoh sosial economic determinan dari WHO. Ini contohnya di sini RT, rumah tangga yang pendapatannya rendah itu dia lebih beresiko menderita penyakit menular. Jadi misalkan dia TB, kayak gitu ya, provinsi TB paru. Jadi di sini berdasarkan penelitian itu lebih banyak ditemukan pada penduduk dengan tingkat pengeluaran yang rendah. Yaitu dia 607 per 100.000 penduduk kayak gitu. Jadi ini penduduknya. Jadi kalau kita lihat TB itu kan dia menular deh ya, menular. Jadi kalau misalkan dia pendapatannya rendah bisa jadi untuk berobat itu juga dia tidak bisa. Terus tadi kaitannya ekonomi sama pendidikan, dia nggak tahu gejala TB seperti apa, penyebab TB seperti apa. Jadi kalau misalkan dia apa namanya, oh nih saya sesek, oh nih saya batuknya misalkan sampai kembang kempis nih, atau berat badan saya nih nggak naik-naik nih. Dia merasa kalau oh ini nggak apa-apa, yang penting aku nggak bisa beraktivitas apa-apa kayak gitu. Tapi ternyata itu bisa jadi menjadi salah satu tanda dari TB, flek paru. Jadi kalau misalkan kita tadi ya ekonominya tidak baik, kita tidak bisa ngecek gitu kadang ya. Karena BPJS itu kan dia juga bayar deh ya. Tapi BPJS itu sebenarnya ada yang BPJS untuk yang tidak mampu. Jadi dibayarin pemerintah sebenarnya sudah bisa mengakses deh ya, sudah bisa mengakses. Karena BPJS itu tidak hanya yang berbayar secara individu, tapi juga ada yang dibayari oleh pemerintah untuk masyarakat yang kurang mampu. Jadi ini berarti bisa juga lebih ke pengetahuan kayak gitu. Terus yang kedua, kunjungan ibu hamil cenderung lebih rendah pada kelompok ibu hamil dengan status ekonomi yang rendah. Kenapa? Karena biasanya ibu-ibu yang punya status ekonomi yang rendah itu dia akan lebih banyak bekerja karena memang untuk mencukupi kebutuhan ya tentunya dia belum belum tentu mempunyai waktu untuk ANC antenatal care ke puskesmas ataupun ke klinik gitu ya. Jadi dia untuk pemeriksaan mengenai anemianya, pemeriksaan KEK, pemeriksaan pemberian tablet FE itu bisa jadi tidak optimal gitu. Terus yang ketiga, semakin baik keadaan ekonomi rumah tangga, maka semakin rendah prevalensi balita stunting maupun underweight dan juga wasting. Jadi kalau ekonominya baik, jadi akses kesehatan juga baik, pendidikannya juga baik. Nah, ini saling muter aja. Ekonomi baik bisa mempengaruhi edukasi yang baik, dia tahu, terus akhirnya kalau dia tahu mengenai informasi pemantauan perkembangan dan juga pertumbuhan. Akhirnya dia bisa mencegah terkait kejadian stunting, wasting, dan lainnya. Terus di sini semakin tinggi status ekonomi, cenderung semakin tinggi perilaku imunisasi. Jadi dia tahu manfaat dari imunisasi itu seperti apa. Ya, karena di media sosial ya, mungkin dia
kalian kalian sudah tahu ya. Jadi ada yang kontra nih dengan imunisasi kayak gitu. Oh ini karena anak saya sehat-sehat aja, anak saya baik-baik saja, apa yang diimunisasi kayak gitu. Atau biasanya diimunisasi itu kan efeknya anaknya itu kan panas. Jadi dia ngerasa, loh kok imunisasi membuat anakku panas ya gitu ya. Jadi anaknya jadi rewel, terus aku nggak mau deh imunisasi gitu. Padahal kan memang untuk kebaikan si anak. Dan sekarang kan sudah banyak deh ya untuk menurunkan panas, obat ataupun apa namanya penghangat kayak gitu ya menurunkan panas gitu ya. Jadi ketika kita memberikan edukasi nantinya itu harus sedikit demi sedikit bertahap dan juga dengan pendekatan yang baik. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada, Ibu. Oke, jadi ini ada conceptual framework dari UNICEF ya, adik-adik ya. Nanti bisa dibaca lagi di sini. Jadi di sini kalau kita lihat ada diagram ya. Jadi ini nanti dia saling berkaitan mulai dari bawah bacanya ya. Jadi ada penyebab dasar atau akar masalah di sini. Terus ada penyebab dasar di tingkat RT, rumah tangga. Nah, itu dia masuknya penyebab tidak langsung ya. Ada penyebab langsung di sini, terus ada dampaknya di sini ya. Gizi buruk lah, ataupun dia kekurangan gizi, kayak gitu ya. Dan juga konsekuensinya apa. Sebelum kita bahas, kita lihat data dulu ya. Jadi, TBM, harus familiar ya dengan istilah TBM ya, Triple Burden of Malnutrition. Jadi masalahnya tidak hanya malnutrition itu kan kesalahan deh ya, nutrisi gizi. Kesalahan terhadap asupan gizi. Jadi kesalahan di situ tidak hanya dia overweight sama obesitas, tapi juga dia gizi berlebih juga. Nah, di sini dia triple. Triple-nya itu dia terkait obesity, terkait gizi lebih, gizi kurang, dan juga defisiensi mikronutrien. Jadi ada 3, masalah gizi lebih, gizi kurang, dan juga defisiensi mikronutrien. Nah, di sini berdasarkan World Health Assembly ya, jadi ini dari SKI 2023, Survei Kesehatan Indonesia. Jadi ini hasilnya untuk stunting masih 21,5%, wasting 8,5%, overweight pada balita 4,2%, pada dewasa 23,4%, pada anemia pada ibu hamil 27,7%. Nah, di sini masih ada yang dia masih jauh dari goalnya, ada yang dia melampaui target jadi sudah memenuhi kayak gitu ya. Ada juga yang dia banyak banget kurangnya, ada yang dia sedikit selisihnya. Jadi di Indonesia pun itu ada standarnya nih, misalkan stunting itu sampai 2025 dia penurunannya diharapkan sampai 14% secara nasional. Itu. Nah, kalau ini dari World Health Assembly. Nah, ini juga, jadi ini ada beberapa riset deh ya. Nah, Riskesdas ini risetnya 5 tahun sekali. SSGI, kalau SSGI itu dia lebih ke balita, status gizinya lebih ke balita. Kalau Riskesdas ini biasanya, SSGI lebih ke balita dan juga ibu balita. Kalau Riskesdas ini biasanya ada beberapa masalah prioritas yang disurvei, gitu ya, supaya tahu dia ada penurunan maupun peningkatan masalah. Nah, kalau kita lihat dari SKI 2023, ada yang dia datanya meningkat, ada yang meningkat ataupun yang turun ya, gitu ya. Jadi kalau misalnya stunting di sini dia ada penurunan dari tahun ke tahun. Kalau yang meningkat ini dia di wasting ya. Wasting itu dia indikatornya itu adalah TB per umur. Kok TB per umur sih? BB per TB, berat badan per tinggi badan kayak gitu. Jadi dia tahu wasting atau enggak tuh dia indikatornya dari BBTB. Kalau stunting tuh dari tinggi badan per umur. Nah, di sini nih ada kenaikan juga nih 4,2 overweight. Gitu. Tapi di sini kan kalau SSG kan overweightnya pada ini ya, pada anak balita ya. Di Riskesdas ini dia ada balita dan juga
apa dewasa. Tapi di sini kita lihat lagi nih, ini adalah gizi balita saja di sini. Jadi ini di sini kita lihat ada kenaikan sekitar 0,7. Ini 0,7-nya di bagian ini penurunan ya sebenarnya ya. 38 ini 0,2, 1,8. Ini ngitungnya coba deh, 1,8 ke 8 berapa? Berapa deh? 1,8 ke 8, 2, apa 3? 2 kalau nggak salah, Bu. 2 ya. 2,2. 2,2. 3,2 bukan sih? 2,2. 2,2, 10,8, 10,2 nanti. Jadi ini kalau berdasarkan SKI ini dia ada penurunan dan juga peningkatan ya, trennya. Tren dari 2013 sampai 2023. Jadi di sini ada penurunan nih 0,1. Terus di sini ada kenaikan 0,8 di sini. Di sini juga ada penurunan 1,2. Cuma yang ini benar ya, berarti ada kenaikan 0,7 ya untuk mencapai 4,2 ya. 3,5 ditambah 0,7. Nah, ini kita masuk ke determinan masalah gizi, langsung dan juga tidak langsung. Untuk yang sosial ekonomi, yang akar masalah, penyebab dasarnya tadi kita tidak bahas ya. Nah, yang pertama penyebab masalah gizi langsung. Itu ada 3, asupan makan yang tidak memadai, penyakit infeksi, ataupun kondisi medis lainnya. Itu masukkan juga penyakit juga di sini ya. Nah, kita lihat di sini tadi, jadi penyebab langsung tuh yang dia di bawahnya dari akibat deh ya. Ini kan tadi yang gizi lebih itu kan akibat, kekurangan gizi itu akibat. Bawahnya itu dia penyebab langsung. Penyebab langsung dari akibatnya itu. Sebenarnya kalau dari conceptual framework ini kan dia mungkin dimodifikasi ya. Penyakit sama asupan itu dia saling ini di mana nih? Ini kalau diperbesar nggak kelihatan nih. Penyakit sama infeksi itu di sini dia ada panah bolak-balik di sini. Karena penyakit kalau misalkan dia sakit, otomatis itu asupan makanannya akan menurun. Pun juga sebaliknya, kalau dia asupan makannya dia menurun, dia akan lebih rentan terkena penyakit. Kita kembali lagi. Nah, yang pertama, asupan makanannya tidak memadai. Jadi dia tidak cukup kalori yang dikonsumsi. Nah, itu akan mempengaruhi tumbuh kembang si anak atau tumbuh kembang kita ya, kalau masih bisa tumbuh ya. Jadi karena dia masuknya penyebab langsung, itu kan ada faktor-faktor yang di bawahnya. Tadi kita sudah pelajari nih di sebelum-sebelumnya. Asupan makan itu bisa jadi akibatnya karena aksesnya. Jadi dia tidak mampu untuk menanam atau tidak mampu untuk membeli kayak gitu ya. Jadinya atau dia asupan suplemen misalkan ya yang dia tidak mampu untuk membelinya atau mencukupinya kayak gitu. Akhirnya dia pengaruhnya ke akibatnya tadi status gizi kurang ataupun status gizi lebih. Yang kedua penyakit infeksi. Ini contohnya paling sering kalau untuk balita itu kan dia ISPA ya, dia infeksi saluran pernafasan akut kayak gitu. Nah, atau dia misalkan apa ya kalau balita kan sering diare juga ya. Nah, itu akan memperburuk status gizi anak. Jadi kalau dia tadi ya infeksi ataupun diare, nah itu dia juga nggak mau makan kayak gitu karena dia sakit, ya. Nah ini infeksi dapat menyebabkan malabsorpsi nutrisi karena dia tadi nggak mau makan ya. Ini perlu nafsu makan dan juga peningkatan kebutuhan nutrisi juga. Nah ini kalau misalkan dia diare kan harusnya ada peningkatan kebutuhan nutrisi deh ya. Tapi dia nggak mau makan. Nah, itu nanti lebih memperburuk status gizi si anak tersebut. Terus kondisi lainnya seperti intoleransi laktosa.
Jadi kalau ini salah satu aja interaksi laktosa itu dia kan nggak bisa konsumsi susu ya. Nah, itu juga kan mempengaruhi status gizinya. Walaupun memang kalsium itu tidak hanya dari susu saja, tapi ini tentunya akan membatasi konsumsi si anak itu. Terus selanjutnya ini sama ya, jadi dia bisa mempengaruhi penyerapan nutrisi atau variasi gizi yang bisa dikonsumsi. Terus ini yang selanjutnya, yang tadi, ini ya, masih yang pertama ini, yang poin pertama kita pelajari, kurangnya asupan yang memadai, jadi kurang akses tadi ya. Kurang akses ini faktornya banyak, ada karena kemiskinan, ekonominya tidak mencukupi, terus akhirnya keterbatasan akses terhadap pasar, tidak bisa membeli variasi makanan, ataupun dia tidak punya, misalnya tidak punya kulkas, akhirnya kan banyak yang busuk kayak gitu makanannya karena harus disimpan pada suhu rendah misalkan, atau aksesnya jauh, jadi kita nggak bisa beli sumber makanan lainnya yang ada di sekitar, hanya sumber makanan misalkan sayur mayur kayak gitu yang jauh-jauh dia tidak bisa dipenuhi. Yang selanjutnya bisa dipengaruhi karena keterbatasan pengetahuan. Jadi dia nggak tahu nih, oh kalau aku makan yang penting kenyang, yang penting kenyang gitu ya. Oh nasi sama tempe kenyang ya sudah kayak gitu. Kalau kita punya pengetahuan, tahu nih, oh ini harus sesuai sama isi piringku, harus bervariasi. Harus ada nasi, harus ada protein nabati, protein hewani, harus ada seratnya juga. Terus konsumsi cairannya harus cukup, kayak gitu. Jadi kalau tahu, dia asupannya itu bisa memadai. Kebutuhan kalian itu nanti akan sesuai dengan yang dianjurkan. Itu kan ada yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan gitu ya, Dek ya. AKG, angka kecukupan gizi gitu. Jadi kalau kalian tahu bisa mengoptimalkan kebutuhan kalian gitu. Terus selanjutnya faktor yang menyebabkannya itu praktek pengasuhan yang kurang memadai. Jadi faktor pengasuhannya ini misalkan nih hubungannya sama pola asuh juga. Pola asuh berarti dari ibunya. Ini juga efek penyebabnya sebenarnya dari pengetahuan ibunya ya. Oh, misalkan ibunya tidak tahu nih manfaat dari ASI eksklusif, atau ibunya tidak tahu mengenai inisiasi menyusui dini kayak gitu, atau ibunya tidak tahu mengenai kapan memberikan PMT, pemberian MPASI. Jadi kapan memberikan MPASI itu tidak tahu. Akhirnya ya udah nih, anak ibunya sebenarnya untuk ASINya cukup, produksi ASINya cukup. Tapi ibunya merasa anaknya ini tumbuh kembangnya lambat, tidak konsultasi ke bidan atau tenaga kesehatan lainnya, diberikan aja makanan yang belum seusianya, belum 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 boleh. Ya udah saya berikan ini aja lah Bu, nasi. Anak saya bisa kok Bu nelen, bisa. Kalau kita kasihkan anak kita kan nggak tahu ya Dek ya, mangap gitu ya biasanya, mangap itu kita kasihkan ya seringnya mau gitu ya anak-anak ya. Tapi dia nggak tahu efeknya. Kalau diberikan MPAS yang terlalu dini, jadi pencernaannya belum mampu untuk menyerap. Akhirnya akan tinggi angka infeksi atau resiko infeksi. Nggak tahu ibunya ya, jadi nggak tahu dampak ASI eksklusif, manfaat ASI eksklusif, ataupun dampak memberikan memberikan MPASI yang terlalu lambat maupun terlalu dini. Terus selanjutnya penyakit infeksi yang kedua tadi ya. Jadi ada beberapa. Jadi tadi sudah dicontohkan ya berbagai macam penyakit infeksi. Ada diare, infeksi saluran pernafasan, malaria, infeksi cacing. Nah, ini kalau diare, kalau anak-anak mencret, diare tuh gimana Dek? Definisi yang dia disebut diare gimana? Kemarin ini sudah saya sebutkan nih. Diare itu apa?
Ayo, diare itu apa? Dicari dong. Nah, ini kalau nggak ada yang bilang nih, nggak saya lanjut nih. Izin menjawab, Ibu. Ya, Aziza, silakan. Diare Ya, Aziza itu, PJMK-nya ya? bukan Ibu. Oh, bukan ya. Oke, silakan. Diare itu buang air besar yang encer dan terlalu sering. Biasanya itu disebabkan karena perut sakit seperti itu, Bu. Makasih. Ada yang mau menambahkan? Terima kasih Aziza. Dia mau menambahkan. Izin menjawab, Ibu. Ya, Jihan, silakan. Diare itu disebabkan oleh bakteri yang sudah menyebar melalui air tinja, itu disebabkan karena perutnya sakit, terus keseringan, dan keluar selama 5 kali, 3 kalian. Terima kasih. Oke. Ada yang mau menambahkan mengenai penyebab diare? Bakterinya namanya apa? Ya, Ibu. Ya, silakan. Mungkin dari penyebab diare bisa Siapa antara ya ini ya? Nggak makanan muncul ya? yang saya Riza Laksmi, Bu. 24 tuh. Ya, Riza langsung silakan. Untuk diare mungkin penyebabnya karena keracunan makanan yang disebabkan oleh bakteri E. coli. Oke. Jadi ini ada yang perlu diperbaiki adik-adik ya dari beberapa yang kalian tadi sampaikan. Jadi memang kalau sakit perut, mencret, diare itu pasti sakit perut deh ya. Tapi dia kan efeknya, dia penyebabnya berbeda kayak gitu. Nah kalau diare itu tandanya, tandanya dia disebut diare itu kan dia BAB-nya lebih dari 3 kali. Konsistensinya encer. Konsistensinya encer. Disebabkan karena bisa E. coli ataupun dia tipoid kayak gitu ya, bukan tipoid ya, TP kalau nggak salah ya. Nanti kalau misalkan salah bisa dikonfirmasi lagi ya. Nah, itu bakterinya dari mana? Tadi kalau misalkan dia makanannya nggak bersih, cuci makanannya nggak bersih misalkan di sungai, atau cuci peralatannya dia di sungai, atau misalkan kalau dia masak dari masak seafood, terus habis itu masak yang lainnya tuh tidak dicuci terlebih dahulu, gitu ya. Jadi penyebabnya banyak, tapi biasanya bakteri pembawanya, medianya itu bukan medianya ya. Kemarin sudah belajar kan ya? Kan ada apa tuh? Ada 3 kan ya, agen terus apa lagi? Di TM1 kan ada tuh kalian belajar. Ada apa aja tuh? Ada trias apa namanya? Ada trias apa namanya? Coba masih ingat nggak? Ada 3 tuh. Bentuknya segitiga. Izin menjawab, Ibu. Jadi, trias epidemiologi yang pertama itu ada host atau kita ya manusianya. Yang kedua ada agen atau eh, bakteri yang masuk. Lalu yang ketiga ada environment atau lingkungannya. Terima kasih. Terima kasih Citra. Jadi gitu ya, Dek ya. Agen-agennya siapa? Agennya tuh vektornya, pembawanya siapa? Bakterinya ataupun virusnya.
Environment-nya apa? Lingkungannya, dia nggak cuci, disebabkan karena nggak cuci tangan, ataupun saluran airnya tadi ya, tercemar, kayak gitu. Terus tadi hostnya kalian gimana nih? Bisa jadi aja nih, ada makanan yang dia tercemar, tapi kalian ternyata imunnya baik. Jadi nggak sakit. Jadi hostnya kita, apakah kita beresiko atau tidak, lagi sakit atau tidak, kayak gitu ya. Tuh. Nah, eh terus infeksi saluran pernafasan. Jadi ini tadi ya contohnya pneumonia mengakibatkan dia sulit bernafas, akhirnya dia susah untuk makan. Jadi peningkatan kebutuhan nutrisinya, penyerapannya juga akan berkurang gitu. Terus ada juga malaria. Ini disebabkan karena parasit yang ditularkan melalui nyamuk. Jadi ini gejalanya demam, bisa juga nanti menyebabkan anemia, menyebabkan penurunan nafsu makan, dan tentunya akan mempengaruhi status gizi anak. Infeksi cacing. Jadi kalau anak-anak itu kan dia masih sering main deh ya, main tanpa alas kayak gitu. Jadi lupa untuk cuci tangan ataupun langsung pegang makan ya, nggak cuci tangan pegang makan kayak gitu. Makanan bisa jadi infeksi cacing, ada telur cacing terus nggak sengaja kemakan. Cacingnya dia nanti akan berkembang di tubuhnya si anak. Cacingnya tuh dia akan menyerap darah. Nah, nanti bisa terkena anemia adiknya, kekurangan darah gitu ya. Terus selanjutnya di sini determinan masalah gizi yang tidak langsung. Jadi ada 4 ya. Ketersediaan pangan rumah tangga, perawatan dan pola asuh yang tidak memadai, akses pelayanan kesehatan sanitasi, faktor sosial ekonomi dan juga politik. Sebenarnya sudah dibahas di sini karena dia saling berkaitan deh ya. Jadi dia mempengaruhi. Jadi faktor yang tidak langsung ini dia akan mempengaruhi faktor langsung tadi. Jadi jangan bingung. Jadi kita harus paham diagramnya tadi, dari mulai bawah bacanya. Oh dia masalah gizi tidak langsung. Oh dia kalau ketersediaan pangan rumah tangganya itu dia nggak baik, nggak optimal, tentu saja dia konsumsinya itu juga tidak optimal kayak gitu. Oh dia pola asuhnya nggak memadai, misalkan tadi ya nggak tahu ASI eksklusif, terus dia tidak memberikan MPASI sesuai umur, tentunya akan mempengaruhi infeksi ke adiknya itu. Oh dia misalkan tadi akses pelayanan kesehatan sanitasinya nggak baik, jadi tidak tersedia aksesnya, dia akan meningkatkan infeksi juga. Tidak ada pemisahan saluran pembuangan atau buangnya langsung kayak gitu ya. Kadang kalau di perumahan padat penduduk kayak gitu kan ya, nggak ada tempat sampah, jadi dibuangnya sembarangan kayak gitu. Padahal yang dibuang itu bisa jadi ada vektornya, ada sumber penyakitnya gitu. Nah, di sini juga yang terkait tadi ya, pengetahuan juga nanti yang dasar itu dia akan mempengaruhi ke akses pelayanan ataupun infrastrukturnya itu dia akan mempengaruhi terhadap akses pelayanan kesehatan. Jadi kalau pengetahuan tadi dia bisa menghambat akses imunisasi dan juga pengobatan, ataupun kalau misalkan kita hubungan dengan akses, berarti si ibu itu dia tidak mampu ke tempat pelayanan kesehatan karena jauh, atau misalkan jalannya itu kondisinya buruk, tidak bisa dilalui kayak gitu, atau jauh tadi sudah ya jauh ya, atau dia tidak ada fasilitas transportasi, publik transportasi, ataupun tidak punya transportasi sendiri, dan imunisasinya tuh dia harus jauh banget gitu misalkan. Nah itu dia akan mempengaruhi ke tingkat akses imunisasinya, dan nanti akan dampaknya ke atas lagi, dia nggak dapat imunisasi nih, nah faktor dia infeksinya juga akan meningkat. Karena imunisasi untuk anak kan banyak banget ya, imunisasi campak, imunisasi polio, imunisasi rotavirus, kayak gitu. Jadi banyak banget. Terus di sini faktor sosial, ekonomi, dan juga politik. Jadi teman-teman sekali lagi, di sini kalau politik itu gak harus mikirnya mengenai pemilu, gak harus mikirnya mengenai ini ngapain sih kamu berpolitik gitu misalkan. Karena politik itu dia akan mempengaruhi kehidupan sosial kita. Kayak contohnya tadi deh saya contohkan.
DPR ini di suatu negara itu dia punya peraturan untuk maksimal tingkat rumahnya. Nah, itu dia walaupun terlihat sepele ya, itu kan akan berdampak pada tingkat kesehatan si pemiliknya, si rakyatnya gitu. Terus misalkan nih, oh dia apa ya? Di setiap tempat umum misalkan ada ruang untuk merokok sendiri kayak gitu ya. Ada smoking areanya gitu. Ada smoking areanya yang fungsinya apa? Supaya dia tidak mencemari udara di lingkungan luarnya. Jadi kan memang diminta untuk ada gitu. Ada untuk smoking areanya. Tempat-tempat fasilitas umum. Jadi kalau misalnya nggak ada peraturan itu, tentu kita akan lebih beresiko untuk sakit, beresiko untuk infeksi saluran pernafasan. Karena ingat, perokok pasif itu dia punya risiko lebih tinggi terkait pernafasan, terkait sakit pernafasan. Tuh ya. Terus selanjutnya ini yang tadi, yang ketersediaan pangan di sini ya. Nah, yang di sini sebenarnya lebih ke masalah dasar yang tadi deh ya. Karena tadi saling berkaitan kayak gitu. Jadi ini penyebab-penyebabnya itu adalah penyebab-penyebab masalah dasar, masalah akarnya. Yang pertama kemiskinan. Jadi kemiskinan dapat membatasi akses terhadap makanan bergizi. Tentu, semuanya itu pasti akan bermuaranya pada kemiskinan deh. Kalau kita miskin, tentu dia akan akses terhadap pendidikan itu akan lebih kecil kayak gitu. Terus akhirnya apa? Pengetahuannya juga akan sedikit. Terus nanti juga dia akan pengaruh ke variasi makan. Bukan variasi makan dulu ya, tingkat tingkat belinya gitu ya. Kalau dia tadi ekonomi, pendapatan, tentu dia tingkat beli barangnya akan semakin turun, akan semakin sedikit. Akan pengaruh ke ketersediaan makanan. Uangku 5.000, jadi aku misalkan istri dijatah oleh suaminya yang kerjanya serabutan itu sehari misalkan 15.000. 15.000 untuk tiga anggota keluarga, di mana balitanya ini masih konsumsi susu formula. Nah, ini kan tentu akan nggak cukup deh ya, kecuali kalau memang, bukan kecuali ya, memang biasanya kalau istri kan dia pinter-pinter untuk ini ya, mengorganisasi gitu ya, kebutuhan dapur itu seperti apa. Dan kalau di rumah tangga kan sebenarnya nggak hanya mengenai makan deh ya, tapi juga mengenai akses kesehatan, mengenai akses terhadap air bersih, akses terhadap apa tuh namanya, listrik kayak gitu. Jadi semuanya itu juga harus difikirkan. Oke, terus yang kedua keterbatasan akses terhadap tanah. Ini pengaruhnya karena memang tadi bisa juga karena semakin miskin tadi ya, kemiskinan tadi ya. Jadi tanahnya nggak banyak, dia untuk menanam itu juga karena nggak punya ini ya, nggak punya nggak punya lahan untuk bercocok tanam kayak gitu ya. Akhirnya dia tidak bisa untuk membuat rumah tangga mandiri secara pangan kayak gitu. Tapi tentunya ini bisa disiasati. Oh, ini saya bisa hidroponik, Bu, silakan. Oh, ini saya pakai pot-pot, silakan kayak gitu. Tapi tentunya juga akan terbatas. Kalau pot kan juga dia menghabiskan tempat ya. Hidroponik juga menghabiskan tempat. Di mana juga perlu cahaya, walaupun nggak semua tanaman tuh perlu cahaya yang banyak. Tapi intinya juga dia perlu cahaya. Jadi kalau dia nggak punya lahan, misalkan rumahnya dempet-dempetan, tentu dia untuk akses sinar matahari ataupun terkait tempat itu juga akan semakin sedikit. Terus selanjutnya perubahan iklim. Nah, sekarang kan sudah ini deh ya, iklimnya sudah tidak menentu ya. Yang harusnya yang kita dulu pelajari mungkin ya, 6 bulan secara cuaca ya, cuacanya panas, cuacanya hujan, kayak gitu, sekarang sudah tidak menentu lagi. Tentunya ini akan berdampak pada produksi pangan, gitu ya, pertanian kita.
oh ini misalkan lagi cuacanya panas tidak hujan, padahal ini lagi waktunya menanam padi, tentu akan lebih baik menggunakan diesel. Ini yang mungkin anak-anak petani di sini pasti paham ya, kalau orang tuanya kalau lagi nggak ada hujan kayak gitu pakai diesel, terus dia harus beli bensin ataupun beli, ada juga yang bensin, ada juga yang dia apa Dek? Ada yang tahu nggak Dek? Selain bensin. Ada yang sudah listrik juga ya kalau di pertanian ya. Nah, itu juga kalau kalau nggak lagi hujan kan pasti akan beroperasi terus ya dieselnya ya untuk pengairannya ya. Nah, itu akan menghabiskan lebih banyak uang. Makanya ketersediaan pangannya itu produksi pangannya nanti akan lebih sedikit. Misalkan panas, sudah uangnya keluar banyak, ternyata hasilnya pun dia juga nggak banyak juga. Begitu. Nah, biasanya tuh petani memang bukan mensiasatinya ya, biasanya memang ada waktu-waktu yang ini menanam padi, oh ini menanam palawija kayak gitu. Tapi ada waktunya juga menanam menanam palawijanya itu pas lagi hujan-hujannya. Itu kan akan membuat ini ya palawijanya busuk kayak gitu benihnya gitu. Jadi inilah efek dari perubahan iklim kayak gitu. Terus konflik di sini, konflik juga akan mempengaruhi akses terhadap pangan. Jadi kalau daerahnya ada konflik, misalkan nih di Gaza kayak gitu, akses pangan masuknya juga dia akan sedikit kayak gitu ya. Jadi nggak bisa makan, nggak bisa tercukupi kebutuhannya karena lagi perang gitu misalnya ataupun konflik gitu ya. Nah, ini untuk perawatan dan pola asuh tidak memadai, jadi ini ada dampaknya juga ya. Pemberian makanan tambahan tadi sudah saya jelaskan sedikit, kalau dia terlambat ya atau tidak tepat untuk pemberiannya, misalkan kalau umur MPAS itu kan diberikan setelah umur 6 bulan deh ya. Jadi bentuknya cair, bentuknya bertahap ya. Cair, terus dia bentuknya cincang sama makanan padat. Kalau makanan padat itu dia diberikan ke balita yang di atas 1 tahun, di mana makanan padat itu sama seperti kita makanannya, makanan keluarga. Bentuknya itu sudah seperti makanan kita, kayak gitu. Kalau cincang dia masih masih kelihatan sebenarnya bentuknya kayak makanan lunak tapi dicincang kayak gitu. Kalau makanan lumat itu dia eh, bentuknya kayak bubur tapi dia kental, gitu ya. Jadi diberikannya itu sesuai dengan umur. Nanti kalian baca-baca lagi nih, belajar mandiri, makanan saring, lumat, terus dia makanan cincang, makanan padat, itu diberikan pada usia berapa. Jadi itu dampaknya entah itu diberikannya terlalu awal atau terlalu lambat ya. Kan tadi ya harus di atas 6 bulan. Kalau dia terlalu cepat ataupun terlalu lambat diberikannya pas waktu usia 8 bulan, itu dampaknya juga sama, akan kekurangan nutrisi. Kalau dia terlalu cepat, kalau terlalu lambat kan dia akan kekurangan nutrisi karena kebutuhannya sudah semakin meningkat, tapi dia diberikannya pas pas sudah usia 9 ataupun 10 padahal kebutuhannya sudah banyak. Kalau terlalu cepat dia akan mempengaruhi ke tingkat infeksinya, gitu ya. Terus di sini ada praktek kebersihan yang buruk. Jadi hygiene sanitasinya ini akan berdampak pada risiko penyakit infeksi. Jadi ibunya misalkan dia nggak cuci tangan sebelum menyusui, sebelum menyiapkan makanan, kayak gitu. Terus selanjutnya kurangnya pengetahuan tentang gizi. Nah, ini dampaknya ke pemilihan. Jadi variasi makanannya. Terus kurangnya dukungan dari keluarga dan komunitas itu akan meningkatkan risiko stres dan meningkatkan risiko penyakit. Jadi misalkan nih kalau ASI-nya lagi seret gitu ya, nggak keluar, produksinya sedikit, nah itu perlu sekali dukungan dari keluarga. Kalau nggak ada dukungan, kita akan tambah stres. ASI-nya tuh akan semakin sedikit, anak kita juga akan semakin berkurang asupan nutrisinya gitu. Jadi tetap harus ada dukungan dari keluarga. Kita melakukan pendekatan gitu. Nantinya ya kalau sudah sebagai sebagai ahli gizi gitu. Terus ini untuk akses pelayanan kesehatan sanitasi. Jadi di sini mengenai aksesnya ya.
mengenai apa namanya aksesnya itu memadai, bisa mencegah dan mengobati penyakit infeksi. Contohnya ini tadi imunisasi maupun perawatan gizi. Terus yang kedua terkait akses sanitasi. Jadi ini bisa untuk mengurangi resiko tersebarnya penyakit yang menular gitu. Terus praktik kebersihan, jadi bisa ada fasilitas mencuci tangan gitu ya, fasilitas airnya, krannya supaya nanti dia terhindar dari penyebaran penyakit. Nah, selanjutnya faktor sosial dan ekonomi. Jadi ada 4 juga penyebabnya. Ini juga karena pendidikan ya. Jadi kalau dia pengetahuannya kurang, dia akan mempengaruhi ke masalahnya bukan bukan gitu ya. Pendidikannya itu dia misalnya hanya ada misalkan dia sampai SD aja, tentu dia untuk pengetahuannya juga akan semakin minim begitu. Tapi pendidikan itu kan dia tidak hanya sebatas pendidikan formal deh ya. Ada juga pendidikan informal atau misalnya kita baca baca sendiri karena sekarang sudah akses terhadap pengetahuan di YouTube itu kan juga sudah banyak banget tanpa kita eh, bayar yang lebih. Cuma kuota saja. Kuota sebenarnya bukan cuma ya, tapi kita kan bisa mengakses di ini deh, misalkan tuh ada wifi di daerah gitu ya, itu ada yang gratis, nah itu bisa dimanfaatkan di situ. Terus pendapatan di sini dia kemampuan membeli makanan yang cukup dan bergizi, dan juga bisa mengakses pelayanan kesehatan. Ini akan mempengaruhi akses terhadap pendidikan dan juga perumahan. Jadi kalau pendapatannya itu tinggi, tentu dia akan bisa untuk akses ke pendidikan. Terus satu sosial di sini. Jadi sosial ini akan mempengaruhi ke tingkat konsumsi juga, ke pelayanan kesehatan dan juga pendidikan. Jadi nanti jangan tadi ya, yang saya sampaikan jangan bingung ya, lihat lagi diagramnya yang tadi, conceptual framework-nya, kerangka konsepnya, itu dia akan saling mempengaruhi, kayak gitu ya. Terus konflik di sini dia bisa mengakibatkan anaknya itu akan kekurangan gizi karena tadi aksesnya terhadap pangan itu dia tidak optimal. Apalagi kalau daerah-daerah yang diblokade gitu ya, karena kan ada daerah konflik yang bisa nih bantuan-bantuan masuk kayak gitu. Ada yang bantuannya sama hampir nggak bisa masuk kayak gitu. Kalau kalian lihat berita-berita di Palestina itu ya, jadi lewat udara pun kadang itu dibom, lewat apa kayak gitu, lewat pesawat tanpa awak kayak gitu ya, itu juga kadang dibom kayak gitu. Jadi itu dampaknya ke apa? Kalau kalian lihat nih di berita-berita gitu ya, anak-anak di Palestina itu kan kurus-kurus ya, karena mereka makanannya itu ya dari makan makanan yang ada di sana, misalkan ada tumbuhan gitu ya, tumbuhan-tumbuhan yang ada di sana mereka maksimalkan untuk dikonsumsi gitu. Dan ini mungkin mungkin kalau adik-adik semua teman-teman di sini mungkin belum belum mungkin kan ada yang pro ya, ada yang kontra juga kayak gitu. Konflik itu tidak tidak hanya karena hubungannya tidak karena agama deh ya, karena lebih ke eh, maksudnya kita kita mikirnya misalnya oh konflik Palestina tuh mungkin karena agama tuh tidak deh ya. Jadi lebih kita memikirkannya lebih ke apa? Ada yang bisa jawab? Ke apa? Ke humanity kayak gitu ya. Jadi masalahnya sekarang tuh humanity. Kalau perang, kalau kalian baca lagi mengenai peraturan perang ya, kalau nggak salah ya, apa tuh bilangnya peraturan atau apa tuh? Jadi kan nggak boleh tuh, nggak boleh menghancurkan fasilitas publik, nggak boleh menyakiti orang sipil kayak gitu. Nah itu kan sudah dilakukan semuanya deh ya, padahal itu harusnya dilarang. Berarti sudah konfliknya bukan konflik agama kayak gitu ya. Karena konflik yang tanah ya, mereka itu ke tanah kayak gitu ya. Oke, jadi selanjutnya terkait konteks keterkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi ini lebih ke SDGs. Kalian sudah pernah ini belum? Tahu SDGs belum? SDGs itu kepanjangannya apa ya? SDGs, MDGs? SDGs kepanjangannya apa?
Ayo apa? Dicari dong kalau nggak tahu apa. Ibu izin menjawab. Ya, oke, Sabrina, silakan. SDGs itu kepanjangan dari Sustainable Development Goals, yang artinya tujuan pembangunan berkelanjut. Isinya ada berapa, Dek? Terdapat 4 pilar, pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan lingkungan, pilar pembangunan ekonomi, dan pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Oke, jadi biasanya kalau kesehatan itu kita tetap harus ada tujuannya apa gitu ya. Jadi kalau gizi itu mengakhiri kelaparan dan juga dia kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Tuh ya, jadi yang 2 sama yang 3. Yang kedua tuh kalau SDGs bilangnya apa, Dek? Bahasa Inggrisnya tahu nggak? Mengakhiri kelaparan di SDGs. Ada yang mau jawab? Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan Sartika. Zero hunger. Oke, zero hunger ya. Jadi memang mengakhiri kelaparan. Kaitannya sama gizi itu produksi pangan yang tidak berkelanjutan menyebabkan kekurangan gizi. Makanya kita di ini ya, diajarkan untuk ketahanan pangan di tingkat keluarga juga. Nanti kalian akan belajar mengenai ketahanan pangan. Jadi tidak hanya ketahanan pangan itu di tingkat daerah, tapi tingkat mandiri di tingkat rumah tangga. Kayak tadi misalkan, oh dia bisa menanam menanam tanaman gitu ya di tempatnya, nggak perlu belanja. Jadi mencukupi kebutuhannya itu dari tanahnya sendiri gitu. Dan juga menghapus kesehatan ya, dan juga kesejahteraan ya. Jadi di sini kaitannya asupan gizi yang sehat dan berkelanjutan dapat menurunkan kematian dini termasuk akibat penyakit yang tidak menular gitu. Ini juga di sini ada hygiene sanitasi juga ya teman-teman ya. Ada akses air bersih dan juga sanitasi. Tentu dia kaitannya sama gizi juga. Terus selanjutnya, ini juga sebenarnya kebanyakan kalau kaitannya sama gizi pasti ada ya teman-teman ya. SDGs itu kalau dikaitkan sama gizi semuanya ada kayak gitu. Nanti ini kalian baca-baca lagi ya di sini ya. Oke, ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, silakan. Nggak ada? Ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, ini untuk tugas minggu depan. Jadi di awal kan sudah ada info deh ya. Untuk proyeknya itu dia dibagi 9 kelompok deh ya. 9 kelompok kan ya? 9 8 ya? 8 kelompok apa 9 kelompok? 8, 9. 9 proyek kan ya? 3, 2, 2, 2 ya. Benar nggak? Iya, Ibu. Iya. Jadi silakan tetap dibagi menjadi 9. 9. Kalau dia ada anggota kelompoknya yang 4 nggak apa-apa. Supaya kerja semua dioptimalkan anggota kelompoknya. Kelompok 4 itu sudah termasuk banyak, Dek. Dan kalian kan proyeknya itu ini ya, maksudnya nggak sebentar, jadi bisa dicicil. Kayak pembuatan instrumen, kalian melakukan program gizi, kayak gitu, program promosi kesehatan, kayak gitu. Itu kan ada waktu sekitar 2 minggu ya kalau nggak salah sebelum kalian turun lapang, kayak gitu. Jadi silakan dioptimalkan entah berapa jumlah anggota kelompoknya, gitu ya. Oke, jadi ini untuk penugasan minggu depan. Jadi untuk
kelompoknya ini sesuai sama kelompok kasus project. Jadi kalian nanti akan mereview artikel ini ya, ada 4 artikel. Jadi nanti silakan mereview sesuai dengan kelompok dapat projectnya apa, dapat topiknya apa, kayak gitu. Nanti silakan dirangkum dalam PPT untuk presentasi 15 menit. Tambahkan nanti satu slide yang berisikan determinan yang disebutkan dalam artikel. Susun menjadi kerangka konsep yang sederhana. Kerangka konsep yang seperti tadi ya. Jadi apa nih penyebab tidak langsung, penyebab langsungnya, atau mungkin mau yang pakai ini nih apa trias epidemiologi misalkan itu juga nggak apa-apa. Nah ini nanti untuk filenya akan di-share di LMS ya, akan di-share di LMS karena mungkin ada beberapa yang berbayar gitu ya di link ini ya. Nanti untuk PPT-nya dikumpulkan H-1 sebelum TMK 4. Jadi kalian punya waktu berapa hari tuh? Minggu paling ngerjainnya malam lah ya. Besok paginya jalan-jalan kayak gitu ya. Jadi sekitar 3 hari. Jadi kalian punya waktu 3 hari, 3,5 hari untuk mengerjakan kayak gitu. Jadi artikelnya silakan direview sebelum dijelaskan di reviewnya ada PPT mengenai ini ya, determinan ini ya, kerangka konsep dari determinan itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan?